Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat sekalian? Semoga selalu sehat dalam lindungan Allah, lancar rizkinya, dipermudah segala urusannya, dan selalu dalam ketakwaan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Pada suatu sore yang teduh, Abu Lawas membuang kejenuhan dengan berjalan-jalan keliling kampung. Tumben ya kampung ini sepi sekali. Orang-orang pada kemana? Biasanya banyak yang nongkrong di pinggir jalan, ucap Abu Lawas heran. Lalu ia segera menuju warung yang biasanya menjadi tempat kumpulnya bersama teman-temannya. Tapi ternyata di warung itu juga sepi. Akhirnya Abu Lawas memutuskan untuk kembali ke rumah. Tapi tiba-tiba Abu Lawas melihat kerumunan orang-orang di lapangan. Suara tawa dan tepuk tangan pun terdengar begitu meriah, membuat Abu Lawas penasaran. Pantas saja kampung ini sepi. Ternyata orang-orang berkumpul di sana, gumamnya dalam hati. Tapi apakah gerangan yang sedang dilakukan oleh orang-orang di sana ya? Tanya Abu Lawas dalam hati. Karena penasaran yang tak berujung, akhirnya Abu Lawas mendatangi kerumunan orang-orang itu dan bertanya, "Ada tontonan apa ini?" Tanya Abu Lawas. "Ada pertunjukan gajah ajaib," jawab salah satu warga singkat. "Gajah ajaib bagaimana maksudnya?" Tanya Abu Lawas makin penasaran. "Gajah itu bisa mengerti bahasa manusia," jawabnya. Dan benar saja, saat Abu Lawas maju ke depan memecah kerumunan warga, tampaklah seekor gajah besar dan pawangnya sedang beratraksi. "Ayo, siapa saja yang bisa membuat gajah ini mengangguk, saya kasih hadiah," teriak sang pawang pada penonton yang hadir. Tapi sebelumnya, sang pawang itu membisikkan pada gajahnya, "Apapun yang terjadi nanti, kamu tidak boleh mengangguk. Kamu harus menggelengkan kepala," ucap sang pawang. "Bila ada yang memaksa dengan menarik kepalamu untuk mengangguk, kamu tidak boleh kalah. Karena tenagamu jauh lebih kuat daripada manusia." Lalu gajah itu mengangguk, tanda ia mengerti ucapan sang pawang. Benar-benar gajah luar biasa. Ia bisa mengerti bahasa manusia, gumam Abu Lawas dalam hati. "Ayo, yang bisa membuat gajah ini mengangguk, akan saya kasih hadiah," ujar sang pawang lagi menantang penonton. Tergiur dengan hadiah besar, banyak di antara para penonton mencoba maju satu persatu untuk menaklukkan gajah tersebut. Mereka berusaha dengan berbagai macam cara untuk membuat gajah itu mengangguk, tapi semuanya gagal. Abu Lawas tak mau ketinggalan. Ia berpikir keras bagaimana caranya agar bisa menaklukkan gajah itu. Setelah menemukan cara, Abu Lawas pun memantapkan hatinya untuk maju. "Ayo, siapa lagi yang ingin maju dan melayani tantangan saya?" tantang sang pawang. "Saya, Pak," jawab Abu Lawas. Inilah yang ditunggu-tunggu oleh warga. Mereka penasaran cara apa yang akan dipakai oleh Abu Lawas, mengingat ia terkenal dengan kecerdikannya. Setelah Abu Lawas berhadapan dengan si gajah, Abu Lawas bertanya, "Tahukah kamu siapa aku?" Gajah itu menggeleng. "Apakah kau tidak takut kepadaku?" tanya Abu Lawas lagi. Lagi-lagi gajah itu menggeleng. "Apakah kau takut kepada tuanmu?" tanya Abu Lawas memancing. Gajah itu pun diam. Sepertinya ia ragu untuk menjawab. Kalau ia menggelengkan kepalanya, nanti majikannya akan marah, karena berarti ia berani kepada tuannya. Tetapi kalau dia mengangguk, berarti ia tidak patuh pada tuannya. Di saat gajah itu kebingungan, Abu Lawas pun membentaknya, "Bila kau tetap diam, aku akan laporkan kamu kepada tuanmu
bahwa kamu tidak takut kepadanya, gertak Abu Lawas. Akhirnya gajah itu pun terpaksa mengangguk. Seluruh pengunjung terperangah dan kagum. Abu Lawas berhasil membuat gajah itu mengangguk. Ia pun memenangkan hadiah besar. Sore itu Abu Lawas menang. Pertunjukan pun bubar disertai rasa dongkol si pemilik gajah. Si pemilik gajah itu malu bukan kepalang. Ia bertekad akan menebus kesalahannya itu pada lain hari. Selanjutnya si pemilik gajah melatih binatang piaraannya itu lebih keras lagi. Ia mengancam akan menghukum berat gajahnya bila sampai bisa terpancing oleh penonton, terutama oleh Abu Lawas. Tak peduli apapun pertanyaan yang diajukan, kamu wajib menggeleng, ajar si pawang. Saat hari balas dendam pun tiba. Ayo, siapa yang mau mencoba kali ini? Peraturannya sedikit berbeda. Siapa yang sanggup membuat gajah ini menggelengkan kepalanya akan saya beri hadiah, kata sang pawang. Seperti hari sebelumnya, hampir semua penonton mencoba untuk menaklukkan sang gajah, tapi tak ada satupun yang sanggup memaksa gajah itu menggelengkan kepalanya. Abu Lawas yang datang belakangan akhirnya mencoba juga. Si cerdik ini maju ke tengah gelanggang. Ia mengulang pertanyaan yang sama. Tahukah kau siapa aku? Gajah itu mengangguk. Apakah kau tak takut kepadaku? Gajah itu tetap mengangguk. Apakah kau tidak takut kepada tuanmu? Pancing Abu Lawas. Gajah itu tetap mengangguk, karena binatang itu lebih takut terhadap ancaman tuannya daripada Abu Lawas. Akhirnya Abu Lawas mengeluarkan bungkusan kecil berisi balsem panas. Tahukah kau apa guna balsem ini? Gajah itu tetap mengangguk. Baiklah, bolehkah ku gosok selangkanganmu dengan balsem ini? Gajah itu mengangguk. Lalu Abu Lawas menggosok selangkangan binatang itu. Tentu saja binatang ini merasa agak kepanasan dan mulai panik. Kemudian Abu Lawas mengeluarkan bungkusan yang cukup besar. Bungkusan itu juga berisi balsam. Maukah kau bila balsam ini kuhabiskan untuk menggosok selangkanganmu? Tanya Abu Lawas dengan nada mengancam. Gajah itu mulai ketakutan. Rupanya ia lupa didikan tuannya, sehingga ia terpaksa menggelengkan kepala sambil mundur beberapa langkah, tanda ia menyerah. Akhirnya pertunjukan pun bubar dengan kemenangan Abu Lawas dan kegeraman sang pawang karena telah dikalahkan untuk kedua kalinya. Sampai di sini dulu perjumpaan kita kali ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Sampai jumpa lagi di kisah selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.